afdhalul ilm. Jadi paling mulia itu, paling utama itu ilmu fikih. Ilmu fikih itu akan menuntun kehidupan kita sesuai amaliyah, sesuai syariat. Kalau nggak ada ilmu fikih, bagaimana cara kita sholat, bagaimana kita wudu, bagaimana ngaji, bagaimana sebagainya. Itu ilmu fikih. Itu ya. Maka fakam tibin yafutu walaka miskin. Semua ilmu baik, betul. Tapi yang terbaik, yang paling mulia itu ilmu. Semua minyak cakep wangi baunya, ya kan? Tapi yafuhu walaka miskin. Baunya minyak nggak seperti baunya minyak misik. Paling top minyak misik, gitu, ya. Kurma itu cakep semua, tapi tidak seperti cakepnya, mulianya kurma ajwa, gitu maksudnya, ya kan? Karena siapa yang makan buah kurma pagi-pagi sebelum ngapa-ngapain, sebelum makan apapun, kurma ajwa 7 biji, bukan 7 kilo, 7 biji, maka dia akan diamankan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan tergoda, tidak akan terkena sangket sihir pada hari itu. Di antaranya, ya kan, 7. Mereka 7 kilo, insya Allah dia kenyang sampai sore. 7 kilo gitu. Itu, ya. Jadi setiap sesuatu pasti ada yang lebih mulia. Jadi kita di rumah ini ada baju, semua baju kita cakep di lemari, tapi tidak ada yang paling cakep kecuali baju yang dia suka itu, ya kan? Baju yang dia banggakan, dia pakai buat kondangan, pakai buat ngapel, itu baju cakep sendiri. Ada nggak? Gitu kan? Wa kam tayrin yatiru wala kabazin. Kasih ya. Wa kam tayrin, berapa banyak burung? Tahu burung? Yatiru, yang burung itu terbang. Tetapi wala kabazin, tidak seperti terbangnya, hebatnya burung elang. Itulah maksudnya. Jadi semua teh enak, tapi enggak seperti teh yang bikin Mas Baim. Nah, ini Mas, ya, itu namanya teh. Itu ada. Ya. Nah, kita minum tehnya. Teh panas ya? Melepuh kayak gitu. Kita minum air putih dulu kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sesegar air putih ini kecuali air putih yang dibuat oleh Pak D. Itu maksudnya gitu. Nah, luar biasa. Ya. Iya, begitu. Jadi tidak ada burung yang luar biasa terbang kecuali burung elang. Cepatnya luar biasa burung elang itu. Itu burung elang dari atas sana, di bawah ada ayam, itu udah cuat loh, cepat banget tuh orang. Seandainya itu burungnya elang, anak kecil, bayi lewat, bayi kecil aja bisa disantapnya sama itu burung elang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ilmu fi'il, berarti ilmu yang paling ini ilmu fikih. Wal fikhu anfasu syai'in anta dahiruhu. Ilmu fikih itu sesuatu yang lebih berharga yang kamu simpan. Jadi ilmu hadis itu kan ilmu Al-Quran, ilmu hadis itu kan ada macam-macam isinya. Ada fikih, ada muamalah lainnya, ya kan? Misalkan ilmu tentang hadis membahas tentang wudu, berarti itu hadis fikih. Quran membahas tentang sholat, berarti Quran fikih. Nah itu anfasu syai'in anta dahiruhu, itu yang tersimpan dalam diri kita. Contoh nih, kita tahu kan ada ayat, ada dalil misalkan babi haram, ya kan? Hafal nggak ayatnya? Berjudi haram. Ayatnya nggak hafal, tapi itulah anta dahiru, tapi kepastian hukumnya sudah tersimpan dalam diri kita. Iya dong? Paham ya? Tapi babi haram, tapi itu tanya dalil nggak ngerti. Ilmu kelasnya kita nggak pakai dalil. Oh dalil mah kita. Kalau dalil tanya tuh kiai ulama-ulama. Kita mah dalil tanya sama Bambang, enggak. Ya kan, Fahrur itu enggak dalil. Jangan nanya dalil, pokoknya ngikutin guru kita. Tapi kita tahu. Ya gitu kan. Jangankan itu, jangan tentang babi, tentang sholat. Sholat duhur waktunya jam 12 siang umpamanya gitu. Atau dari tergelincirnya matahari sampai
bayang-bayangnya sama. Itu rokaatnya 4 rokaat. Itu fikih bukan yang jelasin. Fikih. Kita tahu dong sholat dulu berapa rokaat mas? 4 rokaat. Waktunya ya jam 2 sampai jam 2:30 lah umpamanya gitu. Kita tahu tentang itu, tapi nggak tahu keterangannya di mana, nah, gitu kan? Itu namanya di fikih. Nah itulah ilmu fikih itu biarpun nggak hafal, tapi anta jahiluhu itu yang akan tercatat di dalam dada kita. Ilmu fikih. Mayat rusul ilma, siapa yang belajar ilmu fikih lam tadus mafahiru, maka tidak akan hilang keagungannya. Jadi orang belajar ilmu fikih itu dia tahu tapi nggak hilang. Walaupun dia nggak hafal ayat-ayatnya, tapi amalannya nggak hilang. Iya ya, amalannya nggak hilang. Itu ilmu fikih. Beda kan? Contoh, ilmu hafalan Al-Quran. Ini orang kalau udah hafal juz amma, misalkan hafal juz amma sampai juz amma yatasa'alun sampai An-Nas tuh hafal. Tapi kalau nggak pernah dibaca, itu bisa hilang. Itu beda. Itu hilang. Tapi bisa ada ini beda. Bahwa hukum mencuri itu haram. Biarpun nggak hafal dalilnya, itu udah ada dalam dada. Mencuri hukumnya haram. Gitu. Ya, itu yang disebut dengan ilmu yang tersimpan dalam hati. Mafahim, keagungannya tetap jadi walaupun nggak tahu dalilnya, nggak tahu dasarnya, tetap kita mengamalkannya. Itu namanya ilmu fikih. Sudah namanya. Fajhad li nafsika ma asbahta tahjaluh. Jadi belajarlah, sungguh-sungguhlah belajar ngaji itu di waktu pagi. Tajhaluhu yang engkau masih belum mengetahui. Maksudnya itu dari kecil udah pada belajar. Balik kecil udah pada ngaji. Kenapa? Fa'awalul ilmi wa akhiruhu iqbalun. Permulaan ilmu itu bahagia, akhirnya juga bahagia. Orang punya ilmu itu insya Allah bahagia. Bahagia awal dan akhirnya. Ya. Jadi masih susah, masih subuh kita ngaji. Masih belum bisa, masih subuh itu maksudnya masih dini, belum tahu apa-apa, itu itu belajar. Maka anak kita itu, anak-anak kita punya anak kecil disuruh belajar, jadi sekolahin dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, itu namanya belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa, laksana mengukir di atas air. Udah tua kan susah ngaji mah. Udah tua ini pada belajar susah. Terus sekarang mulai orang tua pada stres ngajarin anaknya. Ya, daring semua sekolah, puyeng. Maka beruntung kalau anaknya, kalau bapak ibunya dikit-dikit bisa jadi guru gitu. Sekarang gua banyak kagak sekolah, bapaknya kagak ngerti. Sekarang anaknya harus belajar di rumah lagi. Mana pakai HP, waduh. Makanya pada ya. Jadi belajar di waktu kecil, laksana mengukir di atas batu, gampang. Masih bisa diukir batu. Belajar udah tua, kayak ngukir di atas, agak nemu-nemu, hilang mulu itu. Iya kan? Makanya udah tua kan belajar, hilang mulu. Udah mikir beras mikirinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf biladzatil ilm, waqafa biladzatil ilmi wal fiqhi wal fahmi da'iyan wa ba'isan lil aqil ala tasilum. Jadi merasakan nikmatnya ilmu, merasakan kepahaman ilmu, fikih dan sebagainya. Ini orang ngaji, orang belajar yang ini itu
Da'iyan wa ba'isan itu mengajak dan mendorong akal. Jadi kalau kita tuh ngaji nih, ngaji itu kita harus belajar gimana ya, nikmat gitu. Duduknya nih nikmat, tenang, anteng, dehem, gitu kan? Hah? Ikhlas itu rasakan gitu. Maka itu akan mendorong. Itu akan mendorong apa? Mendorong dan mengajak akal, alat tahsil ilmi, menghasilkan ilmu. Jadi kalau duduk di sini masih gerundel, sebenarnya gue malas banget ngaji bagi. Nah itu tuh, maka dia tidak akan berhasil ilmu, nggak akan berhasil. Da'iyan muba'isan. Kita udah pahami patokan itu pertama. Duduk di sini ini 1 jam itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini dipahami. Jadi karena kita nggak mungkin kita sholat 1000 rakaat. Pernah belum pernah. Belum pernah 1000 rakaat kita sholat. Kapan nggak kelar 1000 rakaat kita sholat sunnah. Dan duduk di sini 1 jam lebih mulia, lebih afdal daripada menengok orang sakit 1000. Pernah nengok orang sakit 1000? Buru-buru apalagi sekarang udah malas banget nengok orang sakit. Dan corona, laku sakitnya. Iya sakit masuk rumah sakit. Gitu aja. Corona bukan. Corona, biarin aja dah. Itu mudah. Ya, jadi nengok. Kalau nggak nengok, kalau duduk di sini nih. Pahalanya seperti nengok orang sakit 1000. Kalau saya nggak ada yang nanya, kalau saya nggak ke situ, Ustaz yang di luar, ada yang di luar yang ngaji. Ya nggak apa-apa ya, pantengin tapi 1 jam sampai kelar, ya nggak? Kalau cuma saya hello doang nggak dapat. Pantengin sampai kelar, walaupun di luar sana tuh ngaji namanya. Sekarang dulu zamannya begitu. Nah. Itu seperti apa, lebih mulia, lebih bagus daripada nengokin orang sakit atau 1000 orang sakit. Boros, memang nggak pakai modal orang sakit, ya kan? Orang 2-3 tahun ini udah lumayan, udah 100.000 modal, ya kan? 1000, ya kan Pak? Bawa kan masa rumah sakit nggak bawa apa-apa kan, bawa ya kue dan tengah, jeruk, kayak pisang, ya kan gitu. Kita bawa ke sana. Kalau 1000 rumah sakit, 1000 orang sakit, kita tengokin berapa juta kita kan? Ya kan Pak? Itu makanya duduk di sini. Jangan kita nengokin orang sakit nggak bawa apa-apa. Pengen duduk, orang sakit nggak apa-apa, pakai nanya lagi, apa yang dirasain Pak? Jadi jawab dia, nggak ada yang dirasain, lu pakai bawa apa-apa. Coba lu buat jeruk ada asam-asamnya, kan? Sebenarnya. Jadi supaya apa? Menghasilkan itu untuk apa? Itu ladzat, nikmat. Jadi nikmatin dulu, duduk ini nikmatin. Kalau duduk udah pahalanya seabrek-abrek, ya kan? Dapat teh gitu kan ya. Udah dingin teh ya, udah dingin AC. Mau dilihatin mulut, gelasnya biar amat mulut. Enggak ini lihat di sana, dilihatin gelasnya gitu amat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi waqad yatawalladul kasalu min kasratil bulugam. Ini. Tapi kok saya kalau ngaji itu males, kenapa ya Tad? Orang belajar, orang ngaji itu males bawaannya. Kalau bisa mah kita tidur aja, nggak usah ngaji. Kenapa males? Nih sebabnya. Orang males itu min